Halo semuanya, sekarang kita sudah ada di tengah hutan. Seperti yang kita lihat, saya sendiri dan kebetulan ini ada teman saya. Tara, ini si Sankis, kebetulan dia mau ikut hari ini karena di rumah nggak ada yang jagain. Saya akhirnya berusaha untuk berkeliling di tempat-tempat yang teduh dan banyak kayu-kayu mati. Biasanya di tempat-tempat itu banyak jamur yang tumbuh. Yuk kita coba cari tahu jamur apa aja yang bisa kita temui hari ini. Tidak lama setelah berjalan ke dalam hutan, saya menemukan jamur bernama Cistolepiota. Lihat, warnanya sangat cantik, berwarna oranye kemerahan. Jamur ini persis terlihat seperti apa yang bisa kita temui di film-film atau cerita fairy tale. Nah, ini jamur yang telah kita petik. Bisa teman-teman lihat? Jamurnya sangat kurus, dia juga punya partial gill yang menempel di batangnya. Spora dari jamur ini sepertinya putih, dilihat dari bagaimana gillsnya cukup bersih. Teman-teman bisa bandingkan dengan salah satu kerabat dekatnya, Leucocoprinus species. Kedua jamur ini memiliki kesamaan karakteristik, di antaranya adalah strukturnya yang sangat rapuh sehingga mudah patah ketika teman-teman mengangkat atau memetiknya. Kedua jamur ini merupakan keluarga Lepitoid yang diketahui sebagai jamur beracun. Oleh karena itu, pemanfaatannya belum diketahui di Indonesia. Saya menemukan sebuah jamur yang sangat cantik di tengah-tengah dedaunan. Ada yang masih ingat ini jamur apa? Nah, jamur ini adalah Pycnoporus sanguineus. Kita sudah membahas mengenai jamur ini di video-video yang lalu. Tidak lupa, kita akan mengamati jamur ini sambil mengambil foto-foto untuk mengabadikan keindahannya. Coba kita lihat di kayu mati ini ada apa. Tuh kan, ada yang tumbuh. Nih. Ini bagus banget jamurnya. Jamur apa ya ini ya? Wow, bentuknya kayak mangkok tuh. Lihat, bisa teman-teman lihat di situ. Jadi memang bentuknya agak nggak biasa. Saya belum pernah lihat jamur ini sebelumnya. Mungkin nanti kita bisa konsultasikan ini jamur apa ke yang lebih ahli. Saya berusaha untuk mencari identifikasi dari jamur ini. Saya juga bertanya ke beberapa teman saya yang ahli mikologi untuk mencari tahu apa sih sebenarnya jamur ini. Tetapi sayangnya sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Mungkin ini dikarenakan memang di Indonesia masih banyak jamur-jamur yang belum teridentifikasi secara ilmiah. Sejauh ini, hanya 2000 spesies yang telah diidentifikasi secara makro dan mikro di Indonesia. Jadi masih banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali dari jamur-jamur Indonesia. Oke, karena jamur ini belum ada namanya, jadi untuk sementara saya akan panggil jamur ini dengan jamur toilet. Memang bentuknya agak-agak mirip toilet kan? Nah, ada apa tuh yang tumbuh? Nah, coba kita lihat ya. Wow, jamurnya cantik, warnanya kuning sekali. Jamur ini namanya Geronema species. Dia termasuk salah satu jamur yang sifatnya saprofit atau mendapatkan nutrisinya dari batang kayu yang telah mati. Sebenarnya Geronema spesies ini agak berbeda dengan yang biasa kita temui. Bisa dilihat dari bagaimana capnya agak depressed atau cekung di tengah. Biasanya hal tersebut hanya ditemui di jamur-jamur yang masih muda saja. Begitu dia sudah mulai menua, jamur tersebut akan memiliki bentuk cap yang normal atau cembung di tengahnya.
Melihat karakter makroskopis dari jamur ini, saya menjadi merasa ragu bahwa jamur ini memang termasuk genus Geronema. Akan tetapi memang hanya dari mata telanjang saja, jamur ini cukup mirip dengan si kuning kecil Geronema. Memang diperlukan pembedaan secara mikroskopis untuk mengetahui pasti apa genus dan spesies dari jamur kecil ini. Nah, teman-teman, tadi saya melihat sarang rayap. Jadi ini ada gundukan tanah di dalamnya, pasti ini ada sarang rayap. Lalu saya memutuskan untuk melipir sebentar dan mengamati sekitar. Lalu tahu nggak saya menemukan apa? Tada! Ada yang bisa lihat? Ya, betul sekali. Ini ada jamur barat yang tumbuh di dekat sarang rayap tersebut. Ukuran jamur barat ini kecil, tidak terlalu besar ya, tetapi lumayan. Ini sudah agak dimakan serangga, cuma kayaknya memang masih agak bagus nih ininya, teksturnya, karena belum terlalu busuk ya. Coba kita gali. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat akarnya sampai jauh. Oh tidak, ya patah. Ya sayangnya patah, kita nggak dapat akarnya, tapi nggak apa-apa. Kita udah dapat nih jamur baratnya, hore. Biar satu, biar kecil, tapi tetap ini rezeki kita. Kita bawa pulang yuk. Setelah berhasil memanen jamur barat tersebut, saya melanjutkan perjalanan saya. Selama perjalanan ini saya melihat banyak sekali jamur-jamur cantik yang tumbuh di tanah dan kayu mati. Memang benar kata orang, decay can be beautiful. Ada apa tuh? Coba kita lihat ya, kita samperin. Wow. Saya rasa kita emang benar-benar lagi beruntung hari ini. Coba teman-teman lihat. Teman-teman lihat jamur yang mirip alien ini? Ya, namanya Cucina spesies. Jamur ini merupakan salah satu jamur dari divisi Ascomycetes yang merupakan jamur berbentuk mangkuk. Nah, kita petik satu untuk observasi ya. Bisa teman-teman lihat bentuknya kayak mangkuk. Ini termasuk salah satu jamur Acetomeses. Tuh. Kalau teman-teman melihat jamur seperti ini yang tidak berbulu, kemungkinan besar itu bisa dimakan. Tetapi genus Cucina ini sebenarnya banyak sekali jenis spesiesnya, dan ini termasuk salah satu yang berbulu. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau menemukan ini lebih baik dilihat saja, diobservasi saja, tetapi memang sayangnya tidak bisa dikonsumsi. Tekstur jamur ini agak kenyal dan sebenarnya bisa digigit dengan mudah. Teman-teman mungkin bisa membandingkan menggigit jamur ini sama dengan menggigit lilin. Tapi jangan salah, jamur ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dan dimasak dengan model makanan kering atau berkuah. Coba teman-teman lihat, saya nemu sesuatu yang sangat unik di batang kayu yang sudah lapuk ini. Ini namanya bird's nest fungus, dan dia lucu sekali. Jadi bentuknya sebenarnya agak lonjong, lalu kemudian ketika dia sudah mulai menua, atas dari jamur tersebut itu mulai merekah dan dia menunjukkan ada bulat-bulatan kecil ya dari dalamnya. Nah, dari situ sporanya keluar. Tetapi kenapa namanya bird's nest fungus? Ini karena bentuknya memang menyerupai sarang burung yang ada telur-telurnya. Sebenarnya jamur ini nggak bisa dimakan sih, tetapi memang indah untuk dipandang mata. Jadi teman-teman kalau lihat mungkin bentuknya memang sedikit kayak alien.
Setelah puas mengambil foto dari bird's nest fungus tadi, kita mencoba untuk mencari jamur lain di hutan ini. Kira-kira kita akan ketemu jamur apa lagi ya setelah ini? Oh ya, meskipun di hutan ini banyak jamurnya, tetapi sebenarnya memang udaranya itu lembab banget. Jadi selain banyak nyamuk, mungkin teman-teman juga bakal keringatan meskipun nggak terlalu panas ya. Jadi di sini udaranya pengap, lembab. Jadi harus banyak-banyak juga bawa air minum, karena kalau enggak nanti teman-teman bakal aus sendiri. Nah, coba kita lihat yang ada di batang pohon itu. Wow, ini besar banget jamurnya. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini tumbuh di pangkal kayu pohon. Ukurannya cukup besar. Jamur yang saya temui ini kemungkinan besar merupakan jamur dari keluarga Polypores. Hal itu ditandai dengan bagaimana gillsnya berbentuk pori-pori. Akan tetapi sampai sekarang saya sendiri belum tahu ini sebenarnya jamur apa. Ada beberapa orang yang menyarankan bahwa ini merupakan sebuah jamur yang namanya Telepora species. Tetapi memang yang namanya jamur Polypores itu agak susah untuk dibedakan satu sama lain tanpa melihat karakter mikroskopiknya. Setelah puas melihat-lihat jamur yang tumbuh di kayu pohon tadi, kita melanjutkan perjalanan kita. Kenapa bisa kelewatan? Tadi kita udah lewat beberapa kali ke sini, tapi baru lihat ini. Nih, ini jamur Termitomices masih bagus banget lagi. Tuh, ini ada dua di sampingnya, ada di situ tuh di bawah daun. Ya ampun, ini udah rezeki banget. Wow, tuh lihat. Tuh, makanya kadang-kadang kita harus hati-hati banget ngeliat ke bawah, karena kalau kita nggak teliti, kadang-kadang jamur-jamur kayak gini bisa kelewat. Nah, kita akan coba gali ya. Tuh, mudah-mudahan kita dapat sekarang akarnya. Putus lagi atau tidak ya. Akarnya patah lagi, tapi ya teman-teman kira-kira dapat gambaran lah ya kalau memang dia terus ke bawah akarnya dan mencapai sarang rayap gitu ya. Sayang banget nih kita patah, karena memang kadang-kadang ngegalinya harus pakai pisau biar semuanya bisa terbawa. Kita coba. Galinya, tanahnya agak keras. Nah, tuh ya. Ini juga patah, emang susah sih, tapi tuh kelihatan kan kalau misalnya memang dia jauh banget ke bawah, karena dia ada simbiosis dengan sarang rayap gitu. Jadi sejauh ini memang Termitomices ini meskipun jamurnya enak, dan ini merupakan salah satu favorit ya masyarakat setempat gitu, tapi belum bisa dibudidayakan karena susah dia untuk menciptakan simbiotik yang terjadi di alam dengan sarang rayapnya. Mungkin sekarang banyak sih orang yang tengah melakukan penelitian ya bagaimana caranya mengembangkan Termitomices di lingkungan yang terkontrol. Tetapi setahu saya belum ada riset yang berhasil melakukan hal itu gitu. Ya kita doakan saja ya. Semoga saja nanti kita nggak perlu belusukan ke hutan untuk bisa makan jamur rayap ini. Kita nemu jamur barat lagi. Ada dua. Oh ya ampun. Aduh. Saya rasa ini emang hari keberuntungan kita.
Tadinya saya pikir gak akan ketemu karena biasanya di Jawa dia baru keluar pada bulan-bulan 1 atau bulan 2 ketika mendekati Imlek ya, karena curah hujannya paling banyak. Tetapi ternyata banyak yang berbuah. Tuh, ini ada 2 jamurnya. Udah banyak yang makan serangga, tapi kayaknya catnya masih bagus nih. Cuma ini karena deket pinggiran hutan, jadi ya kita pasrah saja kalau misalnya banyak sampah kayak gini. Tuh lihat, banyak banget kumbang yang makan tuh di pangkalnya, tapi atasnya masih bagus ya. Enggak deh, enggak jadi, enggak bagus. Ternyata atasnya juga udah dimakanin sama kumbang. Dari atas kelihatannya bagus, dari bawah gak apa-apa deh. Ini kayaknya masih kita bisa bersihin sih. Tuh, banyak banget kumbang yang hinggap di tangan saya. Tapi yang jelas ini masih bisa dibersihin lah. Kita nanti potong-potong. Takutnya soalnya nggak cuma kumbang aja, tapi nanti ada uget-uget yang kemudian bersarang di dalamnya. Nah, ini jamur barat yang lainnya. Kita gali. Dia masih baru. Padahal dia masih muda ya. Belum kebuka loh ininya, belum kebuka gilsnya sepenuhnya. Tuh, catnya juga belum mekar, tapi udah banyak ternyata kumbang yang makanin. Ya kita udah agak telat sih. Emang ini juga tempat yang agak kurang higienis tuh, karena banyak banget sampah yang dibuang di sini. Sayangnya emang itu sih kalau di Indonesia ya, orang masih kurang kesadaran untuk buang sampah di tempatnya, sehingga ya seperti teman-teman lihat di hutan pun kadang-kadang masih banyak sampah yang berserakan di mana-mana gitu ya. Tuh, tapi kita bisa bawa yang ini pulang. Tada, hore. Nah, karena kita sudah banyak menemui jamur barat, meskipun ukurannya kecil-kecil ya, tapi kayaknya kita sudahi dulu perburuan jamur kita hari ini. Saya nggak sabar untuk memasak jamur-jamur ini dengan sayuran yang lezat dan nikmat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mengikuti video lain dari Woods After the Rain. See you!